Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam di Desa Gading membawa udara dingin yang menyelinap halus melalui celah-celah jendela kos Adnan. Pemuda itu baru saja pindah dari kota besar ke desa ini untuk menjalani kehidupan baru. Suara jangkrik bersautan dari kejauhan melengkapi suasana desa yang sepi namun menenangkan. Namun bagi Adnan, ketenangan itu terasa asing. Setelah 5 tahun terbiasa hidup dalam hiruk-pikuk kota, tempat barunya ini seperti dunia yang berbeda. Kos Adnan sederhana, hanya terdiri dari sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter dengan kasur tipis di lantai, lemari tua, dan meja kecil yang sering ia gunakan untuk bekerja. Letaknya cukup strategis, dekat dengan kantor kecamatan tempatnya bekerja, hanya beberapa langkah dari pusat desa. Namun satu hal yang paling mencuri perhatian Adnan sejak pertama kali menapakkan kaki di sana adalah warung soto Bu Murti. Warung itu berdiri tak jauh dari tempat tinggalnya, dan setiap kali ia lewat sepulang kerja, aroma kuah kaldu yang menggoda kerap menyelinap masuk ke hidungnya. Hari itu seperti biasa, Adnan baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Kantornya hanyalah sebuah tempat administrasi kecil, tak ada yang istimewa, tetapi perutnya terasa kosong dan pikirannya langsung tertuju pada warung soto yang setiap malam tampak selalu ramai. Warung itu sangat sederhana, penerangannya hanya dari lampu bohlam kuning yang temaram, menciptakan bayangan panjang di meja-meja kayu yang berjajar rapi. Suara dentingan sendok dan mangkuk beradu dengan obrolan ringan para pelanggan. Di balik meja kasir berdiri seorang wanita paruh-baya dengan wajah ramah. Bu Murti, sang pemilik, selalu menyambut tamunya dengan senyuman khas yang entah mengapa terasa terlalu lekat. "Selamat malam, Mas. Silakan duduk," ucap Bu Murti dengan nada hangat. Adnan memilih duduk di sudut dekat jendela, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Warung itu memiliki suasana yang sulit dijelaskan, tidak mewah, namun ada sesuatu yang membuatnya terasa seperti rumah atau setidaknya seperti tempat yang pernah ia kenal. Harum kuah kaldu dan rempah menyergap hidungnya, membangkitkan rasa lapar yang tak tertahankan. Semangkuk soto disajikan, kuah beningnya mengepul lembut, dihiasi taburan bawang goreng, daun seledri, dan irisan daging ayam yang tampak begitu menggoda. Aroma jeruk nipis dan sambal yang tergantung di atas meja melengkapi semuanya. Adnan menyendok kuahnya perlahan, menyeruputnya dengan hati-hati. Rasanya luar biasa, gurih, ringan, namun meninggalkan kehangatan yang merayap pelan di lidah. "Lezat sekali," gumam Adnan tanpa sadar, dan ia melahap habis seluruh isi mangkuknya hingga benar-benar bersih. Bu Murti yang sedang membereskan meja pelanggan lain hanya tersenyum. "Suka, Mas? Kalau cocok, sering-sering mampir ke sini," ucapnya pelan. Adnan membalas senyumannya, mengangguk. "Pasti, Bu. Ini soto terenak yang pernah saya coba." Namun saat ia menatap wajah Bu Murti, ada sesuatu yang janggal. Tatapan wanita itu terlalu tajam, seperti mencoba menembus lapisan terdalam dari dirinya. Adnan sempat bergidik, tapi buru-buru mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Hari-hari berikutnya, Adnan mulai rutin makan di sana setiap malam. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya terus kembali. Bahkan saat tubuhnya terasa lelah, pikirannya selalu tertuju pada semangkuk soto Bu Murti. Rasanya seperti candu. Ia selalu duduk di kursi yang sama, menikmati mangkuk yang sama, dan kadang mengobrol ringan dengan Bu Murti yang semakin akrab. "Mas Adnan, baru pindah, ya?" tanya Bu Murti suatu malam. "Iya, Bu. Baru beberapa minggu. Kerja di kantor kecamatan," jawab Adnan sambil tersenyum. "Anak rantau memang harus kuat, tapi jangan lupa makan. Soto ini pasti bikin semangatnya balik lagi," balas Bu Murti sambil tersenyum lebar. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terasa menenangkan, namun sekaligus membuat bulu kuduk meremang. Sejak beberapa malam terakhir, Adnan merasa tubuhnya semakin berat. Langkahnya lesu dan kadang-kadang kepalanya berdenyut tajam. Tapi ia selalu mengabaikannya. Ia pikir, mungkin hanya kelelahan biasa. Malam itu warung lebih sepi dari biasanya. Adnan duduk di meja yang biasa ia tempati. Pandangannya tertuju ke arah dapur,
di mana Bu Murti tampak sibuk. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Dari balik tirai yang menutupi area dapur, ia melihat bayangan seseorang. Seorang pria tua berdiri diam, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tak terlihat jelas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, seolah mengawasinya. Tapi ketika Adnan mencoba memastikan, bayangan itu telah lenyap. "Bu, tadi ada tamu lain." "Ya, di belakang?" tanyanya pelan, mencoba berbasa-basi sambil menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi rasa tak nyaman. Bu Murti hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa terlalu datar. "Ah, hanya saya sendiri di sini, Mas," jawabnya pelan. Adnan memaksakan senyum, berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang ia lihat. Ia menyelesaikan makanannya dengan cepat, lalu buru-buru pamit. Malam itu, tidur Adnan tidak tenang. Ia bermimpi buruk. Dirinya kembali berada di warung Bu Murti, namun suasananya berbeda, gelap, sunyi. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Mangkuk soto di hadapannya bukan lagi berisi kuah bening hangat, melainkan cairan hitam pekat yang mengambang dan beriak pelan seperti darah basi yang mengental. Dari balik dapur, sesosok pocong muncul. Gerakannya lambat, tetapi pasti, melangkah mendekati Adnan yang membeku di kursinya. Wajah sosok itu begitu mengerikan, matanya putih melotot, mulutnya terbuka, terus-menerus mengeluarkan liur hitam yang menetes ke lantai, mengotori setiap langkahnya. Sosok itu mendekat, sangat dekat, hingga Adnan bisa mencium bau busuk yang menguar dari kain kafan lusuh yang membalut tubuhnya. Dan dengan suara serak yang bergetar, ia berkata, "Nikmati soto ini dan bayar dengan hidupmu." Adnan terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi jauh di dalam dirinya ada suara kecil yang terus berbisik, ada yang tidak beres. Sejak malam itu, malam-malam di Desa Gading terasa berbeda. Angin dingin yang sebelumnya menenangkan kini membawa keresahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan aneh kembali hadir, menggantikan mimpi-mimpi biasa dengan teror yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Adnan terbangun lagi malam itu. Napasnya memburu, jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Namun gelap terasa lebih pekat, lebih menekan dari biasanya. Mimpi buruk yang sama terus menghantui, sosok pocong, cairan hitam, dan suara ancaman yang seolah tertanam di dalam kepalanya. Ia bangkit dari kasur dengan tubuh lemas, mengambil segelas air dari atas meja, tetapi tangannya gemetar hebat hingga air tumpah ke lantai. Bayangan dari mimpi itu menempel erat di benaknya, bahkan saat matanya terbuka sekalipun. "Ini hanya mimpi," bisiknya, berusaha menenangkan diri. Tapi hatinya menolak percaya. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang mengendap, perlahan-lahan merayap dalam dirinya. Hari itu tubuh Adnan terasa jauh lebih berat. Pekerjaan kantor yang biasanya ringan kini terasa membebani luar biasa. Bahkan berdiri terlalu lama membuatnya pusing dan ingin muntah. "Mas Adnan, kamu sakit?" tanya seorang rekan kerja memperhatikan wajahnya yang pucat. Adnan hanya menggeleng, memaksakan senyum. "Enggak apa-apa, mungkin kurang tidur," jawabnya. Walau dalam hati ia tahu itu kebohongan. Nah, ini bukan sekadar kurang tidur. Ada yang berubah dalam tubuhnya. Tenaganya terkuras, pikirannya kabur, dan dadanya sering terasa sesak. Ia mulai curiga, tapi pikirannya masih menolak percaya bahwa semua ini bisa disebabkan oleh semangkuk soto. Namun segala keanehan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, Adnan memutuskan untuk tidak makan di warung Bu Murti. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, membawa pulang sotonya, makan di tempat lain. Mungkin, pikirnya, pengaruh aneh itu hanya muncul ketika ia berada di dalam warung. Saat ia meminta dibungkuskan soto, Bu Murti menatapnya lama, lebih lama dari biasanya. Tatapannya tajam, seolah menembus kulit dan daging, menelanjangi isi pikirannya. Lalu ia tersenyum. Senyum itu aneh. "Kenapa nggak makan di sini saja, Mas? Lebih nikmat makan di tempat," ucapnya dengan nada manis yang terdengar seperti ejekan. Adnan membalas senyum itu dengan dingin, menahan desakan rasa takut yang perlahan muncul dari dalam perutnya. "Tidak apa-apa, Bu.
Mau makan sambil kerja di kos saja, kata Adnan sambil tersenyum tipis. Ia melangkah pergi dengan cepat, tapi punggungnya terasa berat, seolah ada tatapan dari balik tirai dapur yang terus mengawasinya, menusuk tanpa suara. Begitu sampai di kos, Adnan langsung membuka bungkusan soto dan mulai menyantapnya. Rasanya masih lezat, bumbu rempahnya tetap menggoda, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kuahnya tak sehangat biasanya, dan aroma sotonya terasa sedikit anyir, seperti bau besi yang mengendap dalam darah. Namun perutnya sudah terlalu lapar untuk peduli, ia tetap makan hingga tandas. Keesokan harinya, ia menemukan sisa soto yang semalam, diletakkan di atas meja telah berubah. Kuahnya menjadi keruh, seperti air limbah, dan aroma busuk menyeruak tajam hingga membuat perutnya bergejolak. Baru semalam, kenapa bisa basi secepat ini? Gumamnya bingung. Ia segera membuangnya ke tempat sampah, namun rasa was-was mulai merayap perlahan. Ini bukan kebetulan, sesuatu sedang terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Mimpi buruk yang awalnya hanya sekali-sekali kini datang setiap malam, semakin jelas, semakin nyata. Ia sering terbangun dalam keadaan berkeringat, dadanya sesak, dan matanya selalu tertuju ke sudut kamar, tempat yang sama, sudut yang gelap dan tak pernah terkena cahaya lampu. Ia merasa ada yang berdiri di sana, mengawasinya, dalam diam. Tapi setiap kali ia menyalakan lampu, tempat itu kosong, hampa. Hingga suatu malam, mimpi itu datang dengan lebih nyata. Adnan melihat dirinya kembali duduk di warung Bu Murti. Mangkuk soto tersaji di depannya, tetapi udara di sekitarnya dingin membeku. Ketika ia hendak menyendok kuah, sosok pocong kembali muncul dari arah dapur. Wajahnya dipenuhi cairan hitam yang terus menetes, mengalir ke lantai, menimbulkan suara lengket yang mengerikan. Sosok itu membuka mulut, dan suara serak yang bergetar menyayat telinganya. Rasakan, bayar dengan hidupmu. Suara itu seperti bisikan angin yang menusuk tulang. Adnan terbangun dengan teriakan. Keringat membanjiri wajahnya. Dari balik pintu terdengar ketukan keras. Adnan, kamu nggak apa-apa. Suara Pak Herman terdengar cemas. Adnan membuka pintu dengan wajah pucat. Maaf, Pak, mungkin saya mimpi buruk. Pak Herman menatapnya tajam. Ada ketegangan di matanya. Mimpi buruk apa? Akhir-akhir ini saya sering dengar kamu teriak malam-malam. Adnan terdiam, ragu. Tapi ada sesuatu dari raut wajah Pak Herman yang membuatnya ingin bercerita. Mereka duduk di teras kos. Malam terasa begitu hening. Adnan mulai membuka suara, menceritakan mimpi-mimpinya. Rasa aneh setelah makan soto itu, tanda keanehan yang tak bisa ia jelaskan. Wajah Pak Herman menegang, rahangnya mengeras. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. Adnan, kamu harus berhenti makan di sana. Kenapa, Pak? Apa Bapak tahu sesuatu? Tanya Adnan dengan suara rendah. Pak Herman mengangguk pelan. Dulu saya juga sering makan di warung itu. Sotonya memang luar biasa, tapi lama-lama tubuh saya lemas. Mimpi buruk datang terus-menerus. Sama seperti kamu sekarang. Pak Herman terdiam sejenak seolah menimbang apakah ia harus melanjutkan. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, suatu malam saya nekat mengintip dapur Bu Murti. Saya melihat dia berdiri di depan baskom besar berisi kuah soto, dan di sebelahnya ada sesuatu. Sesosok makhluk, seperti pocong. Saya lihat makhluk itu meludah ke dalam kuah, cairan hitam pekat, dan Bu Murti mengaduknya, seolah itu hal biasa. Adnan membeku. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menancap di tulangnya. Cerita itu terlalu gila untuk dipercaya, tapi setiap potongan terasa cocok dengan mimpi-mimpi mengerikan yang selama ini ia alami. Setelah itu saya minta bantuan Ustaz Karim. Beliau meruqyah saya, dan alhamdulillah saya bisa pulih. Tapi saya nggak pernah berani dekat-dekat warung itu lagi. Lanjut Pak Herman lirih. Adnan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Tubuhnya bergetar, seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu seperti itu bisa terjadi di desa yang kelihatannya begitu damai. Adnan, kalau kamu merasa ada yang enggak beres, segera temui Ustaz Karim. Jangan tunggu sampai terlambat, ucap Pak Herman dengan nada tegas. Adnan hanya mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia belum siap untuk melepaskan soto itu.
Ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sebuah ketergantungan yang sudah menjerat terlalu dalam. Meskipun ia tahu, "It's a bite." Malam itu Adnan tidur dengan perasaan tidak tenang. Bayangan pocong dari mimpi-mimpinya terus menghantui pikirannya, menari-nari di balik kelopak mata yang terpejam. Ia mencoba melawan dorongan itu, keinginan untuk kembali ke warung Bu Murti setelah percakapannya dengan Pak Herman. Dalam hatinya, ia tahu ada keputusan yang harus ia ambil demi keselamatan dirinya. Tidak lagi makan di warung itu. Kedengarannya mudah, tapi kenyataannya jauh lebih sulit. Pagi menyelinap lewat selatirai kamarnya. Udara desa Gading yang biasanya menenangkan kini terasa hambar. Tubuh Adnan lemas, seolah semua tenaganya telah disedot selama malam yang panjang. Ia menghabiskan malam dengan gelisah, mimpi buruk datang. Lagi, pocong, ludah hitam, suara berbisik yang terus menyuruhnya untuk kembali ke warung. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. Perutnya kosong, tapi rasa lapar itu tak hanya berasal dari tubuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap dan tak terjelaskan. Malam menjelang. Adnan harus melewati warung Bu Murti untuk pulang. Ia berjalan cepat, berusaha menghindar, menoleh ke arah lain, tetapi suara-suara dari dalam warung menarik perhatiannya. Tawa pelanggan, dentingan mangkuk, dan aroma soto yang begitu familiar. Aroma yang seperti tangan tak kasat mata yang menggenggam lehernya, menariknya perlahan. Ia tak berbalik, tapi tubuhnya membeku. Dari balik tirai, suara Bu Murti terdengar. "Kenapa jarang mampir, Mas? Sotonya nunggu di sini." Suaranya terdengar biasa, tapi bagi Adnan, ada nada yang mengganggu, seperti bisikan ular yang membujuk mangsanya. Ia mempercepat langkah tanpa menjawab, tetapi sesampainya di kos, dorongan aneh itu kembali muncul, lebih kuat, lebih menuntut. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap melewati warung itu, godaan untuk masuk makin tak tertahankan. Sampai pada suatu malam, Adnan menyerah. Hanya sekali. Setelah ini selesai, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikirannya yang terus berontak. Ia melangkah, masuk ke warung. Bu Murti menyambut dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut ramah. "Nah, Mas Adnan balik lagi. Saya sudah kangen," ucapnya, dan Adnan duduk di tempat biasanya. Soto disajikan di hadapannya, masih panas, masih menguar aroma yang menyesakkan dada dan membuat pikirannya tumpul. Ia menyendok kuah pertama. Rasa itu kembali menghantam lidahnya, gurih, nikmat, seolah setiap tetesnya mengisi kekosongan di zuhatinya. Namun dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Tirai dapur sedikit terbuka. Sesosok wajah putih dengan mata melotot menatap dari baliknya. Tubuhnya langsung merinding. Ia melirik cepat. "Bu, di belakang ada orang ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Murti tersenyum samar. "Ah, tidak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin bayangan saja." Tapi Adnan tahu apa yang ia lihat bukan bayangan. Ia memaksa dirinya menyelesaikan makan, meski setiap suapan kini terasa seperti racun yang mematikan. Ia keluar dari warung dengan tubuh gemetar. Sepanjang jalan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah-langkah samar. Desahan, napas, bayangan yang bergerak di sudut mata. Sesampainya di kos, ia langsung mengetuk pintu kamar Pak Herman. Wajah Pak Herman tampak serius, menatap Adnan seperti seseorang yang tahu betul apa yang sedang terjadi. "Apa yang kamu alami, Adnan?" "Sama seperti yang saya alami dulu," ujarnya akhirnya. "Dulu, saya juga nggak bisa berhenti. Semakin saya coba melawan, semakin saya kembali. Dan setiap kali saya kembali, tubuh saya makin lemah. Seperti ada sesuatu yang menyedot energi saya perlahan-lahan." Adnan menatapnya dengan ketakutan yang nyaris tak bisa ia kendalikan. "Tapi, kenapa, Pak? Apa sebenarnya yang terjadi di sana?" Pak Herman menghela napas panjang. "Dengar Adnan, saya nggak tahu pasti. Tapi setelah saya lihat sendiri apa yang Bu Murti lakukan di dapurnya, saya yakin ini ada hubungannya dengan pesugihan." Kata itu menghantam Adnan seperti palu. "Pesugihan?" Suaranya bergetar. "Iya, pesugihan. Ludah pocong, tepatnya," jawab Pak Herman. "Itu sebabnya saya pergi ke Ustaz Karim untuk minta pertolongan. Setelah diruqyah,
tubuh Adnan memang terasa sedikit lebih ringan, tetapi pikirannya tetap dikuasai bayangan-bayangan kelam. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang terus menariknya ke arah warung itu, sesuatu yang tidak bisa dielesan dengan logika, dan ia tidak tahu apakah dirinya cukup kuat untuk melawan. Malam itu, Adnan duduk diam di kamarnya, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Pak Herman terus berputar di kepalanya, seperti bisikan gaib yang tidak mau pergi. Pesugihan, ludah pocong. Kata-kata itu menciptakan bayangan menyeramkan yang tak bisa ia usir, membentuk gambar-gambar mengerikan tentang apa yang mungkin terjadi di balik tirai dapur warung Bu Murti. Ia mencoba tidur, tapi bayangan pocong kembali menyergap pikirannya. Malam terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Desa Gading yang biasanya damai kini terasa kelam. Bulan yang biasanya memandikan desa dalam cahaya lembut kini tertutup awan pekat. Angin dingin menyelinap lewat celah-celah jendela kamar, menusuk kulit dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di kasur, tubuhnya gemetar bukan karena udara, tapi karena rasa takut yang begitu nyata. Sejak percakapannya dengan Pak Herman, mimpi buruk tidak hanya hadir saat tidur. Mereka seolah menempel di pikirannya, bahkan saat ia terjaga. Suara pocong dari mimpinya kembali terdengar, tidak hanya dalam ingatan, tetapi seperti berbisik langsung di telinganya dengan nada menggelegar, nikmati dan bayar. Adnan mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menyingkirkan kengerian itu. Tapi suasana malam justru terasa semakin mencekam. Hening. Lalu tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar kos. Pelan, lambat, tapi cukup jelas untuk membuatnya waspada. Dengan hati-hati, Adnan melangkah ke jendela, mengintip melalui celah tirai. Sosok Bu Murti terlihat berjalan keluar dari warungnya. Di tangannya ia membawa sesuatu, baskom besar yang ditutupi kain hitam. Adnan menyipitkan mata, mencoba menangkap detail dari apa yang dilihatnya. Mau kemana Bu Murti malam-malam begini? Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Ia meraih jaket dan senter kecil dari atas meja. Ia tahu ini bodoh, tapi dorongan untuk tahu lebih kuat dari logika. Langkahnya terasa berat saat ia mengikuti Bu Murti dari kejauhan. Suara jangkrik dan desiran angin jadi satu-satunya teman. Jalan setapak yang dilalui makin gelap, diteduhi pepohonan tinggi yang menutup sinar bulan. Setelah beberapa menit berjalan, Adnan tiba di tepi kuburan randu alas. Tempat itu jauh lebih menyeramkan dari bayangannya. Batu-batu nisan tua berserakan tak beraturan. Lumut tebal menutupi sebagian besar nama yang terukir. Ia bersembunyi di balik pohon besar, mengintip. Bu Murti berhenti di sebuah makam tua di tengah kuburan. Ia meletakkan baskom di tanah, lalu perlahan membuka kain hitam yang menutupinya. Adnan menahan napas saat melihat isinya. Dari balik kain, Bu Murti mengeluarkan mangkuk besar berisi kuah kental berwarna gelap. Ia mulai melantunkan sesuatu, doa, atau mantra yang tidak dimengerti Adnan. Suaranya lirih, tapi tajam, menusuk malam yang sunyi. Udara di sekitar makam mendadak terasa lebih dingin. Adnan ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dari tanah di depan nisan, sesuatu mulai bergerak. Perlahan, sebuah sosok muncul. Tingginya lebih dari manusia biasa, dibalut kain kafan yang kotor dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Sosok itu melangkah keluar dari balik nisan, tubuhnya tampak seperti melayang, dan di udara, bau amis, pekat, menguar tajam. Adnan menutup hidung dengan tangan, matanya membelalak. "Pocong," bisiknya, nyaris tanpa suara, tapi cukup untuk membuat lututnya gemetar. Sosok itu mendekati baskom yang dibawa Bu Murti dengan gerakan kaku dan perlahan. Pocong itu berhenti tepat di depan baskom, lalu membuka mulutnya. Dari celah kain kafan yang menganga, keluar cairan hitam pekat, kental, dan berbau busuk. Cairan itu menetes ke dalam baskom seperti lendir neraka, berdesir pelan namun memekakkan batin. Bu Murti, tanpa ragu, mencelupkan tangannya langsung ke dalam cairan itu, mengaduknya dengan tenang seolah sedang mengolah adonan biasa. Adnan merasa darahnya membeku. Ia ingin berlari, berteriak, menjauh dari semua ini, tapi tubuhnya menolak bekerja sama. Kakinya tak mau bergerak,
Suara ranting patah di bawah sepatu Adnan terdengar nyaring di tengah keheningan mencekam. Kepala Bu Murti menoleh cepat ke arah suara. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya tegas, tapi ada nada tajam mengiris di baliknya. Adnan buru-buru menunduk, menahan napas, berharap bayangannya tak terpantul oleh sinar bulan. Detik-detik berlalu seperti selamanya. Akhirnya, Bu Murti kembali fokus pada ritualnya, tapi Adnan tahu ini satu-satunya kesempatan untuk pergi. Dengan sangat hati-hati, ia mundur perlahan, menghindari setiap ranting dan dedaunan kering. Ketika dirasa cukup jauh, ia berbalik dan langsung berlari, membelah kegelapan jalan setapak. Kakinya terpeleset beberapa kali, nyaris jatuh, tapi ia terus memaksa, ingin secepat mungkin menjauh dari tempat terkutuk itu. Sesampainya di kos, Adnan mengunci pintu dengan cepat dan menutup semua jendela. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih liar. Wajah pucatnya memandangi lantai tanpa fokus. "Aku harus memberitahu Pak Herman." Tanpa buang waktu, ia mengetuk pintu kamar Pak Herman. Pak Herman membuka pintu dan langsung menangkap kegentingan dari wajah Adnan. "Masuklah, Adnan. Apa yang terjadi?" Adnan menjelaskan dengan terbata-bata. Ia menceritakan semuanya tentang ritual di kuburan Randu Alas, tentang cairan menjijikkan itu, tentang pocong yang meludahi baskom. Wajah Pak Herman menegang, matanya menatap kosong ke kejauhan. "Jadi, benar dia masih melakukannya," gumamnya dengan suara parau. "Pak, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa pura-pura." "Nggak tahu lagi," kata Adnan. Suaranya dipenuhi kecemasan. Pak Herman menghela nafas dalam. "Ini sudah di luar kemampuan kita. Kamu harus menemui Ustaz Karim. Dia satu-satunya orang yang bisa membantu sekarang." Adnan mengangguk, walaupun hatinya masih dicekam ketakutan. Ia tahu dirinya tak bisa lagi mundur. Apa yang dilihat malam itu bukan sekadar hal gaib. Itu adalah bentuk nyata dari kejahatan yang dilumuri darah dan kutukan. Langit pagi di Desa Gading terlihat abu-abu. Awan kelabu menggantung rendah, menekan bumi seakan tahu apa yang akan terjadi. Adnan duduk di teras, matanya kosong memandangi jalanan. Tanah. Pak Herman menyentuh pundaknya pelan, menyadarkan dari lamunannya. "Kamu sudah siap, Nan?" Adnan mengangguk, meski ragu masih menggantung di sorot matanya. "Pak Herman, Ustaz Karim benar bisa bantu kan?" Pak Herman tersenyum samar, tapi keraguan menyelinap di balik sorot matanya. "Kalau ada yang bisa, itu beliau. Tapi perjalanan ini nggak akan mudah. Kamu harus benar-benar kuat." Mereka berjalan ke ujung desa menuju rumah Ustaz Karim. Rumah sederhana dengan halaman luas, dikelilingi pohon kelapa dan pisang yang bergoyang diterpa angin. Saat mereka tiba, Ustaz Karim sedang menyapu halaman. Rambutnya yang memutih membuatnya tampak bijaksana dan tenang, meski aura misterius mengelilinginya. "Assalamualaikum," sapa Pak Herman. Sang Ustaz menoleh, tersenyum tipis. "Waalaikumsalam. Herman, sudah lama tidak ke sini. Dan ini Adnan, orang yang kuceritakan semalam. Dia mengalami hal yang sama." Adnan menunduk hormat sebelum mulai menceritakan segalanya. Dari awal ia makan soto Bu Murti, hingga puncaknya di malam penuh kengerian di Randu Alas. Ustaz Karim mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah serius, matanya memandangi Adnan dalam-dalam, seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Ia menghela nafas panjang, lalu mengajak mereka duduk di balai-balai bambu depan rumah. "Adnan, apa yang kamu alami, itu nyata. Pesugihan ludah pocong bukanlah cerita dongeng. Banyak orang tergoda. Mereka ingin kaya, ingin warung ramai, ingin dagangan laris. Tapi yang mereka bayar bukan uang, mereka bayar dengan jiwa." Adnan menatap sang ustaz, matanya penuh tanya dan rasa takut. "Konsekuensi seperti apa, Pak Ustadz?" tanya Adnan. Suaranya lirih, penuh tekanan. Ustaz Karim menatapnya dalam, lalu berkata pelan namun berat. "Pertama, orang yang melakukan ritual itu akan terikat dengan makhluk gaib yang mereka panggil. Biasanya seperti yang kamu lihat pocong. Makhluk itu harus diberi makan secara teratur. Dan makanan itu bukan nasi atau daging, tapi energi.
dari orang-orang yang menjadi pelanggan mereka. Ucapan itu menggema dalam kepala Adnan seperti bisikan neraka. Tubuhnya bergidik, ingatannya langsung tertuju pada rasa lemas yang selalu muncul setiap kali ia makan di warung Bu Murti. Bukan lelah biasa, tapi seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dirinya. Dan ketika perjanjian mereka berakhir, lanjut Ustaz Karim, nadanya kian dalam. Sang pelaku akan membayar dengan nyawanya sendiri, atau sesuatu yang lebih buruk. Pak Herman mengangguk perlahan, wajahnya kelam. Itulah sebabnya saya berhenti, Adnan. Kalau tidak, mungkin saya sudah jadi korban. Adnan menunduk. Dadanya semakin sesak, seperti dicekik rasa takut dan kesadaran yang datang terlambat. Ia tahu ini harus dihentikan. Tapi ia juga tahu, ia takkan bisa melakukannya sendirian. Setelah percakapan panjang dan penuh tekanan, Ustaz Karim mulai menyusun rencana. Langkah pertama, meruqyah Adnan untuk membersihkan sisa-sisa energi kelam yang mungkin masih melekat pada dirinya. Di dalam rumah yang temaram, hanya diterangi lampu gantung tua, Ustaz Karim menyiapkan segelas air putih yang telah dibacakan doa. Adnan duduk di lantai bersila dengan napas tak beraturan. Ustaz Karim mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lembut tapi menghentak batin. Pada awalnya, Adnan merasa biasa saja, tapi perlahan tubuhnya mulai gemetar. Rasa panas menjalar dari dadanya, menyebar ke setiap ruas tulang dan pembuluh darahnya. Nafasnya menjadi berat, kepalanya berdenyut keras, dan tiba-tiba rasa mual menguasai tenggorokannya. Astagfirullah, gumam Ustaz Karim, tetap membaca doa dengan lantang. Matanya menatap tajam ke arah Adnan yang kini membungkuk, menahan muntah. Dan akhirnya, dari mulut Adnan meluncur cairan hitam pekat, bau busuknya menusuk hidung seperti bangkai yang dibakar. Cairan itu mengalir deras ke lantai, lengket dan menjijikkan. Pak Herman mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tak kuat menahan bau busuk yang menyeruak. Alhamdulillah, ujar Ustaz Karim sambil mengelap keringat di dahinya. Itu sisa energi negatif dari pesugihan. Tapi ini baru permulaan. Maksud Pak Ustaz? Tanya Adnan dengan suara yang nyaris habis. Selama pesugihan itu belum dihentikan, jawabnya serius. Energi itu akan terus kembali. Ica akan menarik siapapun yang pernah disentuhnya. Pak Herman menimpali. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saya ingin menyelidiki lebih jauh bagaimana Bu Murti menjalankan ritual itu, ucap Ustaz Karim dengan nada tekad. Pesugihan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Malam itu juga, tanpa menunggu waktu lebih lama, Adnan dan Ustaz Karim memutuskan untuk menyelidiki langsung ke warung soto Bu Murti. Warung itu masih ramai, meski malam sudah menua. Pelanggan datang dan pergi, tampak begitu menikmati soto mereka, mulut mengunyah cepat, mata kosong, namun mulut tak berhenti. Obrolan ringan bercampur suara dentingan sendok dan mangkuk. Adnan menelan ludah, bukan karena lapar, tapi karena rasa cemas yang merayap seperti belatung di bawah kulitnya. Ustaz Karim melangkah lebih dulu, tenang, tapi matanya tajam memindai setiap sudut. Bu Murti menyambut mereka dengan senyuman lebarnya yang khas. Tapi malam ini, senyum itu terasa berbeda. Terlalu lebar, terlalu kaku, terlalu tidak manusiawi. Mas Adnan, Ustaz, silakan duduk. Sapanya manis, namun Adnan merasa tengkuknya dingin seketika. Mereka memilih duduk di meja panjang dekat jendela. Adnan berusaha menghindari tatapan Bu Murti, tapi wanita itu terus mengawasi mereka dari balik meja kasir, seperti seekor burung hantu yang menunggu waktu menyerang. Ustaz yakin kita perlu melakukan ini? Bisik Adnan, tak berani menatap dapur yang tersembunyi di balik tirai. Kita harus melihat sendiri, jawab Ustaz Karim dengan suara datar. Kadang, kebenaran hanya bisa dihadapi, bukan dihindari. Tak lama soto yang mereka pesan tiba. Mangkuk itu diletakkan di depan mereka. Aromanya menggoda, kuah beningnya mengepul, dengan taburan bawang goreng dan irisan daging yang terlihat sempurna. Tapi Ustaz Karim tidak melihat makanan itu seperti orang biasa. Sorot matanya berubah, tajam, dan penuh kehati-hatian. Ia menatap mangkuk itu seolah ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Adnan menahan napas, berusaha tetap tenang.
Ia tahu, ia tidak boleh menyentuh makanan itu. Dari sudut matanya, Adnan melihat para pelanggan lain makan dengan lahap. Sendok demi sendok menyuapkan soto ke mulut mereka, seakan-akan hidangan itu adalah anugerah surga. Beberapa bahkan memesan porsi kedua. "Lihat mereka," bisik Adnan, suaranya bergetar pelan. "Mereka tidak merasakan apa-apa, karena mereka tidak tahu," jawab Ustaz Karim. Matanya tetap terpaku pada mangkuk soto di hadapannya. "Tapi saya bisa melihatnya, Adnan. Kuah ini bukan kuah biasa." Adnan menelan ludah, rasa mual perlahan merayap ke tenggorokan hanya karena mendengar kata-kata itu. "Tapi kenapa mereka terlihat baik-baik saja?" tanyanya dengan gugup, menunjuk pelanggan di meja sebelah yang tertawa riang sambil menghabiskan makanannya. "Mungkin belum saatnya," jawab Ustaz Karim lirih. Energi negatif seperti ini bekerja perlahan. Mereka hanya merasa lelah, malas, atau sakit kecil yang tak pernah sembuh. Tapi semakin sering mereka makan, semakin besar pengaruhnya. Tatapan Ustaz Karim tiba-tiba teralihkan. Bu Murti mendekat, langkahnya tenang, tapi ada sesuatu yang janggal dalam caranya menatap. Senyumnya masih sama, lebar dan ramah, namun mata itu, mata yang menyimpan rahasia gelap. "Mas Adnan, kenapa makanannya tidak disentuh? Tidak cocok?" "Ya?" tanyanya dengan suara lembut yang dipaksakan, nada manis yang diselimuti ketegangan halus. Adnan tersentak, tapi cepat-cepat mengangguk dan menjawab, "Oh tidak Bu, kami hanya mau bungkus saja. Saya dan Pak Ustaz ingin makan di rumah." Senyum Bu Murti meredup sesaat, tapi ia tetap mengangguk pelan. "Baiklah, saya bungkuskan, tapi lain kali, jangan ragu makan di sini, ya?" Ketika Bu Murti berbalik menuju dapur, mata Ustaz Karim menyipit, memperhatikan sesuatu di leher wanita itu. Kalung hitam dengan jimat kecil berbentuk kantong, kain yang tampak kusam tergantung di sana. "Adnan, perhatikan baik-baik," bisik Ustaz Karim nyaris tak terdengar. "Kalung itu kemungkinan besar sumber kekuatannya." Adnan melirik cepat ke arah Bu Murti, lalu segera berpaling. Ia tak ingin menimbulkan kecurigaan. Detak jantungnya berdegup keras di telinga. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa mereka sudah terlalu dekat pada inti kegelapan. Setelah menerima bungkusan soto, Adnan dan Ustaz Karim segera meninggalkan warung. Langkah mereka cepat dan senyap, seolah takut jika bayangan Bu Murti mengikuti dari belakang. Ketika mereka merasa cukup, jauh Ustaz Karim berhenti di tepi jalan yang sepi dan gelap. "Kita tidak bisa membawa ini ke rumah," ucapnya singkat, menunjuk bungkusan di tangan Adnan. Tanpa ragu, Adnan melemparkan paket itu ke tempat sampah, menjauh secepat mungkin seakan benda itu bisa meledak. "Kita harus bicara lebih lanjut. Ada banyak hal yang perlu kamu ketahui." Di rumah Pak Herman, dengan suasana yang lebih tenang namun tidak kalah mencekam, Ustaz Karim mulai menjelaskan. Kalung yang dipakai Bu Murti bukan jimat sembarangan. Biasanya, itu adalah media penghubung antara pelaku dan makhluk gaib yang mereka gunakan. Jika kita bisa menghancurkan jimat itu, kita bisa memutus pesugihan. "Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkannya?" tanya Adnan, bingung namun penuh tekad. "Dia pasti menjaganya dengan sangat hati-hati. Kita perlu tahu di mana pusat ritualnya. Biasanya tempat seperti uang itu memiliki energi yang lebih kuat, dan jika kita menghancurkan jimat di tempat itu, efeknya akan lebih besar." Adnan terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dengan pandangan penuh kesadaran. "Pak Ustaz, saya pernah melihat Bu Murti pergi ke kuburan Randu Alas. Setiap malam, pukul 12, dia membawa sesuatu ke sana." Mata Ustaz Karim langsung menatapnya dalam, tatapannya berubah tegang. "Itu mungkin tempatnya. Kita harus memastikan." Desa Gading tenggelam dalam keheningan saat jarum jam perlahan mendekati pukul 12 malam. Langit di atas mereka begitu gelap, tak ada seberkas bintang, seolah alam pun menutup matanya dari apa yang akan terjadi malam itu. Udara malam dingin dan berat membungkus desa dalam selimut mencekam. Adnan dan Ustaz Karim telah bersiap sejak sore. Langkah mereka pelan, hati-hati, setiap pijakan seolah bisa membangunkan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Adnan
Suara Ustaz Karim memecah sunyi, tegas namun tenang. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Tetap fokus pada tujuan kita. Adnan mengangguk. Meski hatinya bergetar, adrenalin mengalir deras dalam nadinya. Ia menggenggam senter kecil di tangannya. Cahaya temaramnya menari-nari di antara bayangan pohon yang meliuk pelan ditiup angin malam. Di sampingnya, Ustaz Karim membawa tas yang berisi perlengkapan doa dan air suci. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya tepat pukul 12 malam, seperti yang sudah mereka duga, pintu belakang warung Bu Murti terbuka perlahan, mengeluarkan suara decit yang seolah menjerit dalam sunyi. Dari balik pintu itu muncul sosok Bu Murti. Tubuhnya tegap, matanya kosong namun penuh tujuan, dan di tangannya tergenggam baskom besar yang ditutup kain hitam. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti orang yang sedang menuju tempat yang sudah lama menjadi saksi bisu persekutuan kelam. Adnan dan Ustaz Karim mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak dengan hati-hati agar bayangan mereka tidak tertangkap oleh cahaya bulan yang nyaris tak terlihat. Jalan setapak menuju kuburan Randu Alas. Lebih panjang malam itu. Angin dingin berembus kencang, membawa aroma anyir yang samar namun menusuk, seakan menyambut mereka ke dalam perut kegelapan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di lokasi. Kuburan Randu Alas berdiri membisu, lebih menyeramkan daripada yang pernah Adnan bayangkan. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga tua yang telah bosan. Bayangan mereka bergoyang perlahan di antara nisan-nisan tua, membentuk siluet yang tampak seperti makhluk melata. Adnan menahan napas saat Bu Murti berhenti di sebuah makam yang tampak lebih tua dan lebih lusuh daripada yang lain. Wanita itu meletakkan baskom di depan nisan, lalu dengan perlahan membuka kain hitam yang menutupinya. Aroma busuk langsung menyebar, menusuk tajam ke hidung Adnan hingga ia hampir muntah. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya seakan berhenti. Bu Murti mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah, bergetar, tapi mengandung nada mengancam, seperti bisikan dari dimensi lain. Perlahan, udara di sekitar mereka berubah. Angin menjadi lebih dingin, lebih tajam, dan dari balik nisan, sesosok makhluk muncul. Pocong itu tinggi, kain kafannya kotor dan penuh noda hitam. Wajahnya hampir tak berbentuk, kulitnya kusut dan menggumpal, namun matanya, dua bola putih, besar, melotot ke arah baskom di depannya. Pocong itu membuka mulutnya perlahan, dan dari sana mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke dalam baskom, menciptakan suara lengket yang mengerikan. Bau anyir bercampur busuk semakin tajam, memenuhi udara dan mengganggu indera dan logika. Mantra Bu Murti terus mengalun, semakin cepat, semakin dalam, dan semakin menggetarkan bumi di bawah kaki mereka. Ustaz Karim memandangi pemandangan itu dengan mata yang penuh kewaspadaan dan keberanian. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, pelan pada Adnan, "Ini saatnya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Tanpa ragu, mereka melangkah keluar dari persembunyian. Suara Ustaz Karim menggema di antara pepohonan, tajam dan penuh kuasa. "Cukup, Bu Murti. Hentikan semua ini." Bu Murti terkejut, kepalanya menoleh cepat, dan matanya yang sebelumnya kosong, kini dipenuhi kemarahan yang membara. "Berani sekali. Kalian mengganggu urusanku." Suaranya seperti lolongan yang keluar dari lubuk jiwa tergelap. Pocong itu berbalik, gerakannya kaku dan patah-patah. Matanya yang melotot kini menatap langsung ke arah mereka. Udara sekeliling berubah, terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dada mereka. Suara Ustaz Karim tidak goyah. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Doanya mengalun seperti lonceng kematian bagi segala yang gelap. Pocong itu mengerang keras, suara yang menusuk jiwa. Ia bergerak maju, tangannya yang dihiasi luka dan kuku panjang terangkat, mencoba meraih Ustaz Karim. Tapi ada kekuatan yang tak terlihat melindungi sang ustaz. Pocong itu seperti menabrak dinding tak kasat mata. Setiap kali mendekat ia terhempas dan mengerang kesakitan, seolah terbakar oleh cahaya yang keluar dari doa-doa itu. "Adnan, kalungnya!" seru Ustaz Karim, tidak berhenti membaca ayat demi ayat. Adnan menoleh. Bu Murti telah tersungkur di tanah, tubuhnya menggeliat seperti kesurupan. Ia memegangi lehernya, merintih kesakitan. Kalung jimat di lehernya kini tampak membara,
memancarkan panas yang membuat kulitnya menghitam dan mengelupas. "Tidak, jangan sentuh ini," jerit Bu Murti. Tapi suaranya tertelan oleh gema doa yang semakin kuat. Dengan sisa keberanian yang masih ia miliki, Adnan melangkah maju. Tangannya gemetar hebat saat ia meraih kalung itu. Panasnya menyengat, tapi ia tak berhenti. Dengan satu hentakan penuh tekad, ia menarik kalung itu dengan keras. Seketika, jeritan Bu Murti memecah malam, nyaring dan memilukan. Tubuhnya terhempas ke tanah, kaku dan tak bergerak. Ustaz Karim memberi isyarat halus, dan Adnan mengerti. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengeluarkan korek api dari saku, menyalakannya, lalu mendekatkannya ke jimat yang masih terasa hangat di telapak tangannya. Api kecil itu mulai menjilat tepi kain jimat, dan seketika sesuatu yang luar biasa terjadi. Sosok pocong yang belum sepenuhnya lenyap mengerang nyaring. Suara jeritannya memekakkan telinga hingga udara terasa bergetar. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam tebal yang melilit dirinya sendiri seperti tali kutukan. Asap itu membubung dan meliuk-liuk, menari liar seolah sedang mengamuk, sebelum akhirnya tubuh pocong itu melebur menjadi abu dan lenyap ditiup angin malam. Keheningan kembali merayap perlahan. Udara yang sebelumnya berat kini terasa ringan. Suara jangkrik dan hembusan angin malam kembali terdengar, mengusir sisa-sisa kegelapan yang sempat mencengkeram. Adnan menatap sisa-sisa jimat yang terbakar. Di tangannya, abu hitam kecil yang tertinggal di sela jemarinya. Tubuhnya terasa lemas, tapi jiwanya seperti dibebaskan dari beban tak kasat mata yang selama ini menghimpit. "Alhamdulillah," ujar Ustaz Karim dengan suara pelan, hampir seperti bisikan doa yang lolos dari bibirnya. Keringat membasahi dahinya, tapi sorot matanya penuh rasa syukur. Allah telah membantu kita melewati malam ini. Mereka mendekati Bu Murti yang kini terbaring tak sadarkan diri di tanah. Tubuhnya kaku namun masih bernapas. Ustaz Karim memeriksa nadinya, memastikan bahwa nyawanya belum lepas. "Kita harus membawanya pulang. Dia butuh pertolongan, meskipun dosanya besar," katanya datar namun tulus. Adnan hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Dalam dadanya, perasaan campur aduk bergejolak antara iba, takut, dan kelegaan. Ia tahu ini belum akhir dari semua perjuangan. Tapi malam itu, mereka telah memenangkan satu pertempuran penting dalam peperangan melawan kegelapan yang tersembunyi. Pagi di Desa Gading menyambut mereka dengan nuansa yang berbeda. Angin pagi yang biasanya membawa hawa dingin kini terasa hangat, seperti membawa kabar baik dari langit. Warung soto Bu Murti yang dulunya selalu dipenuhi pelanggan kini tertutup rapat. Papan nama yang menggantung di depan warung itu diselimuti debu, kusam, dan sepi, seperti jiwanya yang telah ditinggalkan. Tak ada tanda kehidupan di dalamnya, tak ada aroma soto yang menguar, hanya bangunan sunyi yang berdiri bisu di tengah hiruk-pikuk desa yang mulai menggeliat. Adnan melintas di depan. Warung itu dalam perjalanan pulang dari pasar. Ia berhenti sejenak, menatapnya lama, seperti menatap kenangan yang ingin dikubur, tapi terus menghantuinya. Tak pernah ia sangka bahwa di balik kuah gurih dan senyum ramah Bu Murti, tersembunyi kegelapan yang begitu dalam. Kini, tempat itu hanya menjadi sisa-sisa dari tragedi yang tak diucapkan, tak lagi memanggil siapapun untuk singgah. Adnan menarik napas panjang, mencoba menepis bayangan-bayangan buruk yang terus membayangi pikirannya. Ia kembali menjalani rutinitas sebagai pegawai administrasi. Hidupnya kembali berjalan, meski tidak sepenuhnya sama. Luka yang ia alami bukan luka yang bisa dilihat, tetapi luka yang bersemayam dalam diam, dalam tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Di sisi lain, hidup Bu Murti berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setelah malam di Randu Alas, Ustaz Karim mencoba membantunya melalui serangkaian ruqyah. Namun setiap kali ayat-ayat suci dilantunkan, Bu Murti menjerit tanpa henti. Suaranya melengking seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain. "Aku tidak mau, jangan bawa aku." Jeritnya suatu malam, tubuhnya menggeliat seperti dirasuki sesuatu yang sangat takut akan kehadiran cahaya. Adnan yang ikut menemani hanya bisa menunduk, hatinya dilanda kasihan yang bercampur ngeri. Ia tahu, ini adalah akibat dari apa yang telah Bu Murti lakukan. "Pak,
Apa tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Tanyanya pelan, suaranya nyaris, tak terdengar di antara suara jerit dan ayat suci yang terus dibacakan. Ustaz Karim menggeleng perlahan. Kakek muda menyoba, tapi yang rusak bukan hanya tubuhnya, jiwanya ikut hancur. Pesugihan tidak hanya mengikat tubuh, tapi juga jiwa. Ketika perjanjiannya dengan makhluk itu berakhir, jiwanya tercabik-cabik, dan yang tersisa hanya kehampaan dan ketakutan. Pak Herman yang juga berada di sana menatap Bu Murti dengan mata sendu, seperti menatap seseorang yang telah lama tenggelam di dasar laut. Jadi, dia tidak akan pernah sembuh, tanyanya, suaranya pecah. Ustaz Karim hanya menatap kosong sejenak sebelum menjawab, kesembuhan ada di tangan Allah, tapi terkadang takdir seperti ini adalah peringatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita semua, agar kita tidak memilih jalan yang salah, sebab hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hari-hari Bu Murti setelah malam di Randu Alas dipenuhi dengan kegilaan yang mengiris nalar. Ia sering terlihat berjalan menyusuri jalanan desa Gading, sendirian, tanpa alas kaki, rambutnya kusut tak terurus, wajahnya pucat, seperti bayangan dari masa lalu yang tak mau pergi. Bibirnya terus bergerak, berbisik-bisik pada sesuatu yang tak terlihat, tertawa pelan, lalu mendadak menangis histeris, menjerit ke arah langit, seperti tengah dihantui oleh jeritan-jeritan lain yang hanya bisa ia dengar. Anak-anak desa tak lagi berani mendekat, dan para tetangga yang dulunya sering mampir ke warungnya kini memilih untuk menutup pintu rapat-rapat jika mendengar langkahnya mendekat, takut akan cerita-cerita kelam yang menyertai namanya. Adnan pernah melihatnya dari kejauhan, berdiri diam di depan warungnya yang kini tertutup rapat dan penuh debu. Ia menatap pintu kayu itu lama, seolah mendengar seseorang memanggil dari baliknya. Bibirnya terus bergerak, berbisik pada sesuatu yang tak ada. Matanya kosong namun dalam, seperti sedang bercakap-cakap dengan kenangan yang tak bisa mati. Adnan hanya bisa menghela napas panjang dari balik tembok, menunduk, berharap. Meski sangat tahu harapan itu tipis, bahwa ketenangan suatu hari akan datang menyapa Bu Murti, meskipun dengan cara yang tak bisa dimengerti. Beberapa minggu setelah malam itu, hati Adnan masih terasa berat. Ada sesuatu yang belum selesai, meski makhluk itu telah lenyap. Ia mendatangi rumah Ustaz Karim saat sore mulai meredup, ketika cahaya jingga menyelinap di antara pepohonan, membawa suasana yang ganjil. "Pak Ustaz," ucapnya perlahan, "kenapa semua ini harus terjadi?" Ustaz Karim memandangnya lama, matanya tenang, seperti danau yang menyimpan badai di dasarnya. Kadang kita tidak tahu rencana Allah, Adnan. Tapi satu hal yang pasti, semua ini terjadi untuk mengingatkan kita. Suaranya tenang, namun setiap katanya menggema seperti gema dari tempat yang dalam. Allah selalu memberikan jalan yang lurus, tapi manusia sering tergoda untuk mencari jalan pintas. Pesugihan, seperti yang dilakukan Bu Murti, adalah salah satu godaan itu. "Tapi kenapa harus seberat ini, Pak Ustaz?" tanya Adnan lagi, lirih, seperti takut mendengar jawabannya sendiri. "Karena dosa besar membawa akibat yang besar pula," jawab Ustaz Karim tanpa ragu. "Namun, lihatlah dari sisi lain. Semua ini bisa jadi pelajaran. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang menyaksikannya. Agar kita tidak lupa bahwa hanya kepada Allah kita meminta rezeki, perlindungan, dan kebahagiaan. Semua yang datang dari jalan gelap, cepat atau lambat, akan membawa kehancuran." Adnan mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap di hatinya seperti paku dingin, namun juga menenangkan, menutup luka yang tak bisa dijahit dengan logika. Dalam diam, ia bersyukur telah selamat. Dalam diam, ia berjanji untuk tidak pernah lagi mendekati kegelapan, sekecil apapun bayangannya. Beberapa bulan kemudian, desa Gading kembali seperti biasa. Pasar kembali ramai, anak-anak kembali berlarian di jalanan, dan masjid kembali penuh saat azan berkumandang. Namun, warung Bu Murti tetap tertutup. Dindingnya kusam, papan namanya nyaris jatuh, dan di balik jendelanya hanya ada gelap dan diam yang menggantung pekat. Warung itu menjadi saksi bisu dari rahasia yang tak pernah benar-benar dikubur. Warga desa melewatinya dengan cepat, menahan napas, seolah takut kegelapan dari masa lalu itu bisa bangkit sewaktu-waktu.
Adnan melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke pekerjaannya sebagai pegawai administrasi, berusaha menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan bijak. Namun setiap kali melintas di depan warung itu, langkahnya selalu melambat. Ia menatap pintu yang terkunci rapat itu, dan dalam hatinya terngiang satu kalimat yang kini ia percaya sepenuhnya, bahwa hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan membawa konsekuensinya, entah di dunia, entah di akhirat.